Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Nur Hasanah, NPM 2021956, kelas 4 EB16. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai keselarasan tujuan dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Keselarasan tujuan. Keselarasan bisa diartikan pula sebagai kecocokan. Sedangkan tujuan itu sesuatu yang harus dicapai atau yang ingin dicapai. Jadi pada suatu perusahaan atau organisasi, perlu adanya tujuan yang selaras antara perusahaan dan karyawan. Keselarasan tujuan dalam suatu proses yang berarti tindakan yang mengarahkan setiap anggota untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing, yang berguna membantu pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Namun, seringkali terjadi ketidakselarasan tujuan antara karyawan dan perusahaan, terutama pada karyawan. Jika karyawan tidak satu tujuan, maka perusahaan tidak bisa memaksakannya. Karena jika perusahaan memaksakannya, akan mengakibatkan hasil yang tidak optimal pada karyawan karena karyawan merasa kerjanya terpaksa. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem pengendalian manajemen agar terjadi keselarasan tujuan dalam organisasi atau perusahaan. Sistem pengendalian manajemen dapat dikatakan baik apabila mampu mempengaruhi atau memotivasi karyawannya. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, setiap atasan harus mampu mempengaruhi karyawan di bawahnya. Terdapat istilah span of control, yang artinya adalah luasnya pengawasan di bawah kendali atasan. Nah, untuk mendapatkan pengawasan yang maksimal, maka baiknya atasan hanya mengontrol maksimal 10 bawahan. Selanjutnya ada target atau tujuan perusahaan. Biasanya target atau tujuan perusahaan ini disebutkan atau dijelaskan di awal tahun. Kemudian untuk mencapai target atau tujuan tersebut, perusahaan perlu melakukan kerjasama yang baik dari setiap divisi yang ada di dalamnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Karena jika ada salah satu divisi saja yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, maka target perusahaan tersebut akan gagal atau tidak dapat tercapai. Dan apabila perusahaan berhasil mencapai targetnya, semua karyawan pun akan merasakan atau menikmati keuntungan dari perusahaan tersebut, seperti bonus dan lain-lainnya. Budaya organisasi. Budaya organisasi ini sangat mempengaruhi kinerja karyawan, yang kemudian berpengaruh pula pada tujuan perusahaan dan karyawan. Turnover rate yang tinggi atau keluar masuknya karyawan yang cepat, artinya suasana kerja pada perusahaan tersebut tidak kondusif atau tidak nyaman, yang menyebabkan terdapat karyawan yang tidak memiliki tujuan yang selaras. Salah satu contoh atau ciri karyawan yang tidak memiliki tujuan yang selaras yaitu adalah karyawan yang sering terlambat masuk ke kantor, yang mengakibatkan pekerjaan banyak terlantar atau hal lainnya. Perusahaan perlu menciptakan suasana kerja dan budaya organisasi yang nyaman atau melalui pendekatan persuasif. Kemudian di sini terdapat karakteristik umum organisasi yang baik, yaitu yang pertama, sesuai dengan yang seharusnya. Maksudnya adalah mengikuti SOP atau aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada memadai. Maksudnya adalah harus mengetahui situasi dan kondisi yang sesuai dan memadai. Kemudian ada efektif. Efektif di sini maksudnya adalah perusahaan harus efektif dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan di dalamnya. Kemudian ada efisien. Efisien di sini maksudnya adalah perusahaan harus mengeluarkan biaya seminimal mungkin agar efisien. Selain terdapat karakteristik umum organisasi yang baik, terdapat pula karakteristik umum organisasi yang tidak baik. Yaitu di sini yang pertama ada pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut tidak baik. Kemudian ada organisasi atau perusahaan tersebut tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan yang ada. Kemudian yang terakhir ada banyaknya pertentangan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk yang menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.